Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, jangan sekali-kali kita meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri, yang siap diatur, taat terhadap semua apa yang Allah titipkan kepada Rasulnya berupa syariat Islam, insya Allah. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kita semua diperhatikan secara sangat teliti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya jika demikian keadaannya amal-amal kita selanjutnya akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia telah mendapatkan atau dialah yang akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Maka taat kepada dan Rasulnya adalah pilihan kita, khususnya di masa sepuh, insya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kula hormati sedaya pengurus, dari yang paling puncak sampai yang menjadi peserta, semuanya pengurus, pengurus kehidupan kita masing-masing, pengurus keluarga kita. Semoga Allah merahmati panjenengan semua, insya Allah. Kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini adalah permulaan perjumpaan kita di yaumil akhir di surga Firdaus, insya Allah. Sungguh sangat ingin dari hati yang paling dalam saya bertemu panjenengan sekarang, juga nanti pada harinya bertemu lagi di dipan-dipan di surga Firdaus, insya Allah. Sebagian kita mungkin tidak akan lama lagi di absen. Ada teman akrab banget, 59 tahun usianya. Beliau Jawa aktif di masjid yang kebetulan saya tinggal di situ. Saya hidup di samping masjid, Bapak Ibu. Jadi halaman saya halaman masjid. Beliau cerita, satu waktu sekitar 3 minggu yang lalu, Ustadz, saya izin ini nggak ke masjid 2 hari. Kemana Pak? Saya ke Jakarta, Ustadz. Dalam rangka apa? Mendatangi teman akrab yang sudah diabsen sama Allah. Usianya 61 tahun. Lagi main padel. Lagi seneng-senengnya padel. Padel namanya tenis kecil jam 10 pagi, subhanallah, lagi di lapangan kena serangan jantung, meninggal dunia. Rekan bisnis, masya Allah, beliau bisnisnya itu kapal tongkang. Orang kaya itu, masya Allah, orang kaya, hartanya sangat banyak. Bahkan harta yang sangat banyak tetap meninggal, Bapak Ibu. Ternyata nggak mencegah duit banyak itu, tetap saja waktunya tiba-tiba. Beliau agak ngeyel katanya, karena sudah di ring 5 tapi masih saja ngeyel. Jadi tenaganya katanya masih main padel, subhanallah. Makanya ya Allah takdirkan lewat jalan itu meninggal dunia. Anaknya 2, istrinya 1 yang resmi.
Kemudian seminggu berikutnya beliau izin lagi ke saya, Ustaz saya nggak ke masjid ini, kayaknya 1,5 hari gitu. Kemana Pak? Ke Purwodadi. Dalam rangka apa? Sama teman bisnis saya di absen Ustaz. Umur berapa? 60 tahun. Jadi jenengan di sini sebenarnya udah bonus semua ini. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in." Masih ingat nggih? Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajudu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Nah, jenengan termasuk orang sedikit sepertinya ini. Nggih, Masya Allah, karena sering bertemu jadi umurnya panjang. Di antara upaya memanjangkan umur yaitu dengan membuat kesibukan. Sebab jenengan masih bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah kemarin izin lagi kemana Pak? Ke Pontianak. Dalam rangka apa? Sama. Dalam rangka untuk mengunjungi temannya yang di absen. Nah beliau cerita, ini giliran saya kapan ya Ustaz? Sebentar lagi sepertinya Pak. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini menjadi pengingat buat kita, terlebih ini judulnya Husnul Khotimah. Masya Allah. Saya punya teman mengantar kemarin kematian beliau Pak Har tadi, yang di depan Rumah Sakit Rosaban, juga anggota Husnul Khotimah. Beliau seto, tapi beliau Masya Allah 6 bulan terakhir perjuangannya luar biasa untuk sembuh dari penyakitnya. Beliau termasuk pengurus aktif pengajar di Masjid An-Nur, dan saya ngisi di sana juga. Tapi Allah bersihkan beliau di 6 bulan terakhir dengan sakit yang lumayan berat. Alhamdulillah, semoga husnul khotimah insya Allah. Bapak Ibu semuanya, tadi disebutkan banyak sekali ayat-ayat oleh yang menyambut dan sebagainya. Di antaranya adalah yang disampaikan beliau adalah tentang Quran surah Al-Mulk. Saya ambil awalnya saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan perhatikan Bapak Ibu, jangan sudah sepuh, pastikan jangan paham ayat ini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Berarti tugas jenengan di dunia ini bagaimana memperbanyak jumlah ahsanu amala. Sekarang pertanyaannya, ahsanu amala itu apa? Apakah yang paling banyak? Bukan, Bapak Ibu. Kalau banyak, aktsiru amala. Dikatakan ahsan. Ahsan ditanyakan kepada Imam Fudail ibn Iyad, seorang ulama tabi'in. Fudail itu dulunya perompak, Bapak Ibu. Tapi Masya Allah kemudian hijrah dan luar biasa. Di antara sebab hijrahnya adalah Quran surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsa qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Jadi dikatakan, apakah belum waktunya bagi kalian orang-orang yang beriman untuk hatinya khusyuk mengingat Allah dan terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Jangan engkau berlaku seperti orang-orang yang turunkan kitab sebelum kalian. Fattala alaihimul amadu, diberi umur yang panjang, faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun. Kemudian mereka hidup dan mati dalam kefasikan. Jadi ayat ini membuat seorang perompak besar seperti Fudail sadar. Kata Fudail, sekarang ya Allah saya mau balik kepadamu. Itu Masya Allah, ayat yang menakjubkan. Nah di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 itu disebut tentang ahsanu amala. Beliau mengatakan, wasu'ila an dzalik, ditanyakan kepada Fudail, maksud ahsanu amala apa? Ini penting banget buat sesepuan ini. Bapak Ibu semuanya yang harus paham betul bagian ini. Kata beliau, ahsanu amala adalah ahfasul amal wa aswabuhu, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling tepat. Jadi jangan perhatikan, kalau sudah sepuh, amalnya harus paling ikhlas dan paling tepat. Saya katakan, yang namanya paling tepat berarti kita belajar fikih. Tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara berumah tangga, tata cara, namanya fikih. Supaya tepat, contoh dalam kasus sholat, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dulu piye Ustaz, Rasulullah pun sedo, maksudnya melihat dari kita para ulama. Oh, takbiratul ihram itu begini, kemudian salam itu begini. Kata Rasulullah, miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat adalah bersuci, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Itu definisi sholat ya. Sholat itu kuncinya adalah bersuci, harus benar bersucinya. Jangan sampai boten teles nikine ujungnya tumit. Kata Rasulullah, tumit, perhatikan, banyak di antara tumit kalian di neraka jahanam karena tumit enggak basah. Kemudian wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan adalah takbir, yang menghalalkan adalah salam. Maksudnya pahami Bapak Ibu? Jangan mau sholat, ketika sebelum sholat jangan ngobrol halal atau haram. Jangan ngobrol angsan boten. Angsan. Jangan dahar halal. Jadi begitu Allahu Akbar mangan kacang itu orang haram. Yang tadinya makan kacang boleh jadi haram. Maka wa tahrimuha takbir, yang mengharamkan adalah takbir. Begitu takbir Allahu Akbar, sudah konsentrasi mengingat Allah, menghadapkan wajah kita, hati kita kepada Allah. Ingat kita pengen husnul khotimah. Ini pertemuan pertama kita dengan Allah di dunia. Nanti ketemu 2 kali, nanti di akhirat jangan akan berdiri di hadapan Allah, ditanyain tentang semuanya, 4 hal yang ditanyakan. Tidak bergeser Bani Adam kecuali ditanyakan kepadanya 4 hal. An umrihi, tentang umurnya, fima afna, dipakai untuk apa. Detik demi detik yang jenengan nulis sekarang akan ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian terhadap masa muda, terhadap badan, mata panjenengan sehat, ditanyain dulu untuk apa? Untuk nyekel HP apa untuk maca Quran? Ibu-ibu untuk nonton drakor apa nonton dracin? Ditanyain semua itu ibu-ibu. Tentang pendengaran panjenengan yang sehat ditanyain. Subhanallah. Subhanallah. Ingat nih, pandangan yang haram itu adalah anak panah iblis yang sangat beracun. Makanya dalam Quran surah An-Nur disebutkan betapa pentingnya seorang laki-laki dan perempuan, dua-duanya disebutkan untuk jaga pandangan. Saya pernah cerita bahwa ada seorang jamaah minta diruqyah sama saya. Ustaz, saya diruqyah Ustaz. Kenapa? Saya itu dihukum sama Allah. Dihukum kenapa? Dulu waktu masih muda senang lihat film porno. Begitu sudah menikah, dia mohon maaf berubah sama istrinya, dibayangkan yang di film porno itu. Dia takbir Allahu Akbar, muter-muter filmnya itu. Bayangin. Itu dikatakan makanya anak panah iblis yang sangat beracun. Sekali masuk ke hati kita, ke penampang hati kita, dilihat, tertampung di hati kita, dicabut panahnya, racunnya ketinggalan lama itu. Makanya hati-hati dengan pandangan. Besok ditanyakan khusus tentang pandangan kita Bapak Ibu semuanya. Makanya dengan yang sudah sebut jangan pelirak-peliri. Kata Allah dalam satu ayat, 2 orang laki-laki duduk di teras, kemudian lewat seorang wanita cantik, yang satu melirik. Melirik. Allah tahu untuk pengkhianatan lirikan mata walaupun sampingnya nggak tahu. Jadi dengan baik melirik atas selingkuh, tahu Allah itu. Maka kalau sudah sepuh, ghudul basar, jaga pandangan. Karena bisa jadi ujian datang di masa tua. Saya ceritakan dengan ini kisah nyata Bapak Ibu. Teman kepala sekolah bapak saya pensiun Bapak Ibu, mula ngaji ikro anak-anak kecil, naudzubillah, subhanallah, beliau digoda, mohon maaf, memperkosa santrinya. Bayangin, ini kepala sekolah pun pensiun loh, ini tergoda oleh santrinya sendiri, masuk penjara, meninggal di penjara orang. Subhanallah. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung akhirnya. Mungkin dulu waktu muda kita salah. Oke lah, sudah berlalu. Yang penting akhirnya baik Bapak Ibu. Bisa jadi dengan ilmu yang dipahami setahun ke depan ini bisa jadi menghapus seluruh keburukan di masa lalu. Itulah Islam. Maka dikatakan ahsanu amalan, yang paling ikhlas, yang paling tepat. Jangan jenengan beribadah kecuali tahu persis bahwa ibadah ini adalah
apa yang Rasulullah contohkan supaya tidak sia-sia. Kemudian paling ikhlas itu bab tazkiyatun nufus, bab tentang hati Bapak Ibu. Kita itu ibadah benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina khunafa." Diperintahkan kepada kita manusia untuk beribadah kepada Allah dengan kondisi yang paling ikhlas, khalisan min qalbi. Dalam Al-Quran itu disebut kholis, Bapak Ibu semuanya. Kholis itu seperti susu sapi. Susu sapi itu keluar di antara dua kotoran, di antara darah dan kotoran sapi, tapi keluarnya susu murni. Kita ini ibadah Bapak Ibu, kadang-kadang pengen pamer, kadang-kadang pengen diakui orang, kadang-kadang pengen ini itu kotoran itu, tapi keluarnya tetap karena Allah. Itu namanya paling ikhlas. Paling ikhlas artinya jenengan tidak lagi memperdulikan pandangan manusia. Jenengan khusus betul-betul berharap pandangan Allah. Enggak ada urusan dengan penilaian manusia. Urusan saya adalah penilaian dari Allah. Itu paling ikhlas Bapak Ibu. Masya Allah, pelajaran ikhlas ini pelajarannya nggak pernah ada habisnya. Di Masjid Ar-Royan, Masjidnya Ustaz Jayanto, saya ulangi setiap malam Jumat. Itu diantara ini bahas masalah ini, masalah tazkiyatun nufus, tentang penyucian jiwa. Sebab kalau sudah sepuh itu yang dibutuhkan. Kita nggak lagi butuh pengakuan manusia. Hilangkan itu semua. Kalau kita masih butuh pengakuan itu berarti kita belum ikhlas karena Allah. Padahal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling ahsan amalnya. Maka sekali lagi di awal ini Bapak Ibu, monggo kita perjuangkan agar setiap amal kita betul-betul ahsan. Tadi ada pengurus pengajian, ada ini itu. Niat karena Allah, healing niat karena Allah. Jangan healing nanti malah pelirak-pelirik di sana. Nah, ini repot nih. Sekarang pelirak-pelirik tidak perlu jauh-jauh nih, di HP itu. Coba setan gepeng itu. Oh, subhanallah nih. Begitu kita buka, set, ada gambar wanita seksi. Tutup. Jangan dilihat. Nih, nanti alasannya pandangan pertama hak milik kita untuk virus. Nah, ini keliru nih. Jangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi juga disebutkan oleh beliau nih, yang menyambut dari guru pengajian hari ini tentang Quran surah At-Taubah ayat 36. Nggih. Quran surah nomor 9 At-Taubah. Surat yang nggak pakai bismillah. Nggih. Satu-satunya dengan Al-Quran surat nggak pakai bismillah nama surah At-Taubah. Al-Quran surah Al-Baroah. Kenapa nggak pakai bismillah Bapak Ibu? Karena awal cerita perang langsung baro'atun. Ini tentang peperangan, maka Allah nggak letakkan bismillah di awalnya, tetapi jumlah bismillah dalam Al-Quran tetap 114. Itu hebatnya Al-Quran. Ada di dalam Quran surah An-Naml, kalau nggak ayat 30, ketika Sulaiman kirim surat kepada Bilqis, kemudian dia mengatakan di dalam suratnya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman ditujukan kepada Bilqis, isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap 114, menakjubkan. Di ayat 36 surat At-Taubah Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku 12. Ini dirancang oleh Allah seiring dengan penciptaan langit dan bumi, yaitu bulan-bulan hijriyah. Jadi kalau orang muslim itu ngitung syariat bulannya hijriyah, dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah, yang sekarang kita berada di dalamnya. 4 diantaranya ada bulan hurum. Bulan apa saja itu? Rasulullah menerangkan. Salah satu mutawaliyah, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satu baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Bapak Ibu semuanya, bukan sebuah kebetulan jenengan ditakdir oleh Allah sampai bulan Dzulhijjah. Hari ini materinya tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, karena ini masih jarang disiarkan oleh banyak dai.
sehingga banyak yang belum mengerti tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihin ahabbu illallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asr." Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilaksanakan oleh seorang hamba di 10 hari. Maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di dalamnya, Bapak Ibu. Ini hari kedua ini. Ini hari kedua. Saya kemarin cerita sama Pak Rinto. Pak Rinto, saya diundang di hari kedua Dzulhijjah. Kemungkinan saya nggak ikut makan, Pak, karena saya puasa. Karena sunnahnya puasa dari kemarin Senin sampai tanggal 9. Ini gandeng ngono acara ya piye meneh. Tapi saya izin, saya mungkin hari ini nggak ikut minum karena saya puasa 9 hari. Karena di antara nanti yang paling utama adalah puasa. Kenapa puasa? Allah dalam hadis qudsi berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amalan Bani Adam kita semua lahu, untuknya. Sholat kita, sedekah kita, untuk kita, kembali ke kita. Kata Allah, "Illa siyam," kecuali puasa, "fa innahu li," puasa itu untukku, "wa anna ajzi bihi," aku sendiri yang akan kasih pahalanya. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ada ibadah yang menjadi miliknya Allah digabung dengan waktu yang sangat menakjubkan awal bulan Dzulhijjah. Ini gabungan yang jarang-jarang orang dapat. Tadi dikatakan apa? Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilaksanakan oleh seorang hamba di 10 hari ini. Ini sudah hari kedua. Amal soleh sifatnya apa saja amal soleh. Saking penasarannya, sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari itu bahkan bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Ini saking pinternya sahabat nih, tanyanya langsung amalan paling pol, jihad. Jihad itu meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, harta bisa hilang, tangan bisa kepotong, bahkan mungkin meninggal. Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan dengan jihad fisabilillah pun, seseorang yang melaksanakan amal soleh di hari-hari yang 10 ini, termasuk misalnya hanya sekedar kasih makanan, kasih minuman, sedekah 50.000, ngobrol sama istri dalam rangka ibadah, berbuat baik sama anak, lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Coba Bapak Ibu, jenengan itu loh sekarang ada di dalamnya. Ini kalau nggak ngaji, banyak orang lewat saja 10 hari biasa-biasa mawon. Sebenarnya orang Jawa itu pinter nih. Bulan ini orang Jawa kata bulan apa? Bulan besar nih. Karena memang ini bulan besar. 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini bahkan keutamanya mengalahkan 10 hari akhir bulan Ramadan. Sepakat para ulama Bapak Ibu. Sebab kalau 10 hari bulan Ramadan itu hanya ada 1 malam qadar. Tapi bulan Dzulhijjah ini sejak malam Senin kemarin sampai tanggal 10 semuanya amal soleh di hari itu lebih Allah cinta dibandingkan jihad fisabilillah. Coba Bapak Ibu semuanya, betapa beruntungnya jenengan di beberapa masjid berdoa, "Allahumma balighna Dzulhijjah." Ya Allah, sampaikan saya umur sampai bulan Dzulhijjah. Jenengan itu loh saat ini berada di sini di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Bagi yang tahu bersyukur, banyak nangis Bapak Ibu. Corok mau meninggal, mau diabsen, ya engkolah pada Dzulhijjah. Jangan bulan Dzulhijjah baik rampung minimal 10 dino terus sedora popolah kita rido itu sebab kalau 10 hari ini jenengan bener, insya Allah jenengan seperti orang yang dilahirkan dari ibunya kembali. Bapak Ibu semuanya, kita ingin ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kalau jenengan lewat 10 hari dengan cara yang benar, saya yakin jenengan husnul khotimah, asal ilmunya tepat dan bisa menjalankannya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan ada yang bisa semisal.
dengan kecintaan Allah di awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan seluruh hartanya, nggak tersisa, untuk beli alat perang, untuk kalau zaman dulu beli kuda, beli ini, habis uangnya, kemudian dia perang di jalan Allah dan dia meninggal, baru semisal atau mengalahkan kecintaan Allah terhadap amal di awal bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu semuanya. Maka sangat bersyukur jenengan ditakdir, Masya Allah, Masya Allah. Terlebih tadi disampaikan bahwa ada rencana healing di bulan Agustus. Rencana itu baik-baik saja, itu menghidupkan sunnah juga tentang perjalanan, melihat tempat-tempat. Tapi ada tambahannya itu, Pak Rizky. Ayat-ayat itu terkait dengan fakaifa akibatul lil muqaddibin. Jangan melakukan perjalanan itu supaya tahu akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Maka pastikan kalau jangan healing datang sebuah tempat, pastikan benar-benar menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fikih safar, jamak qashar misalnya dipahami. Kalau safar lebih utama jamak qashar dibandingkan penuh gini apa karena itu sajian dari Allah, rukhsah itu sajian. Mau disajikan orang dijiko. Kalau disajikan diambil, itu lebih utama. Ojo kesolehan banget ini. Nek lagi dulan-dulan atau kok ya tetap papat dhuwur, itu malah justru nggak utama, Bapak Ibu semuanya. Ini pentingnya ilmu Dengan ilmu kita jadi tahu yang paling optimal. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita tahu persis, kita sekarang berada di 10 hari yang dimaksud, yang kecintaan Allah luar biasa. Maka apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita mendoakan bagi yang hajian. Saudara kita sekarang lagi hajian. Ini salah satu ibadah paling utama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi kan sudah semua, insya Allah sudah lewat. Tapi mungkin sebagian saudara kita baru sekarang. Kita doakan zawadallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga saudara-saudara kita yang sedang hajian dia berbekal dengan ketakwaan. Karena kalau haji nggak berangkat dengan takwa itu nggak mabur. Orang hajian kok di sana rofat, kalimatnya kotor, jidat, gelutur bojone, mau kamar mandi jelur di situ, wah, jorok-jorokan, ras itu mabur mana kan? Ciri khasnya jelas orang yang hajinya mabrur ada 4, salah satunya adalah jadi orang yang mudah berbagi. Ini ciri yang paling utama. Nek mau pulang haji kok si medit mabur nih, mboten mabrur. Maka perhatikan dengan yang sudah hajian, pastikan jadi orang yang harta jangan diletakkan di hati, letakkan di tangan untuk kegiatan sebanyak-banyaknya umat. Karena itu akan menjadi pemudah dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita WA kepada yang hajian, yun doanipun saya lagi sakit, minta didoakan biar sembuh. Begitu Bapak Ibu. Tapi bukan begini, ada orang di sana tuh, kemarin waktu saya ke sana tuh, saya lagi di depan Ka'bah nih, jadi kan donga dewe ya, dengan Ka'bah kayak Ka'bah, donga dewe kan, minta sama Allah. Bukan begitu Banyak yang live, kayak gini, sedulurnya kon ngomong dewe, jadi kalau Gusti Allah, niku keliru Bapak Ibu. Maksudnya didoakan di sana oleh yang bersangkutan. Ya Allah, saudara saya ya Allah, anaknya lagi sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Saya kemarin dititipi doa beberapa, doa besar. 7 tahun nggak punya anak. Ustadz, saya nitip nih Ustadz. Saya tidak memprasangka itu berkah doa saya, tapi salah satunya mungkin. Saya berdoa, ya Allah 3 kali saya doakan. Ya Allah, mohon si fulan diberi anak ya Allah. Alhamdulillah, saya masih di sana, tes positif, Masya Allah. Ada beberapa kasus doa-doa besar yang saya anggap besar yang dikabulkan. Salah satunya jamaah Aroyan punya anak 3-tiganya di ITB, yang satunya lagi S3 di Australia. Dilalai keganggu kegiatan disertasinya. Ustadz mau didoakan Ustadz, Masya Allah. Sekarang juga sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya saudara yang lagi hajian, WA, tolong didoakan anak saya jadi anak soleh. Mudah-mudahan saya husnul khotimah. Begitu Bapak Ibu. Begitu itu dipraktekkan. Nah, itu amalan besar di awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah puasa.
Kapan puasanya? Sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi hari ini jangan ada acara, mungkin ya mudah-mudahan keringanan. Disuguhi ya biar meneh ya diunjuk. Makanya kalau 10 hari ini jangan banyak bikin acara, karena memang diantara sunnah nek lagi puasa sunnah niku ditawari yo buka. Nah, acara terus belum dinner masih do puasa gitu kan. Sekali lagi, puasa asaumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri yang akan kasih pahala. Maksud aku sendiri yang kasih pahalanya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya adalah pelipatan atas jumlah pahalanya hanya Allah yang tahu. Jadi kan lihat di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Saya orang teknik Bapak Ibu. Jadi kalau menerangkan dengan angka-angkanya biar jenengan gampang merujuknya. Kalau orang teknik kan biasa bicara angka-angka. Tadi saya ditanya Pak Presianto, jadi kan dulu latar belakangnya Pak, saya teknik kimia UGM Bapak Ibu. Jadi di teknik kimia UGM itu banyak yang jadi Ustadz Abdul Tuasika itu angkatan 2000, Ustadz Firanda 98, Ustadz Ibnu yang di sini punya pondok di sini itu 98, saya 97 termasuk yang paling tua saya. Tapi wajahnya kita izin lah, pede banget gitu. Nah, jadi puasa Bapak Ibu, karena puasa itu bisa dikatakan pahalanya itu luar biasa. Di Az-Zumar sebelum dikatakan innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala atas sabar itu tidak ada batasnya. Ini sekaligus dalil sabar niku mboten enten watese Bapak Ibu. Ada nggak batasnya sabar? Kita yang batasi. Aku sabar yo watese oleh. Awake dhewe sing batasi. Menurut Al-Quran sabar itu nggak ada batasnya Bapak Ibu. Maka pahalanya pun tanpa batas. Kenapa puasa tanpa batas? Karena puasa itu sabar. Jenengan di dalam kamar sendirian ada makanan enak turun boten jenengan dahar. Enggak mau, karena jenengan tahu jenengan bersabar sedang berpuasa. Makanya puasa itu luar biasa. Bayangkan ibadah luar biasa ini digabung dengan keutamaan waktu luar biasa. Bapak Ibu semuanya, Allah itu di dalam menentukan ibadah kadang-kadang mutlak, kadang-kadang muqayyad. Mutlak itu bebas tanpa ikatan. Muqayyad, qayyad itu terikat artinya bahasa Arab nih. Ada yang muqayyad dengan tempat, oh ya tawaf itu di sana di Masjidil Haram, wukuf itu ya di Arafah. Tapi ada yang diqayyad dengan waktu. Kalau ke sana kan nggak setiap orang bisa, gini Bang. Ya waktu, ya tenaga, ya biaya, ya jatah kuota. Tapi kalau waktu dimanapun bisa asal mau. Nah sekarang Allah hadirkan ada loh waktu. Jikalau engkau beribadah di dalamnya, engkau dapat pahala yang sangat besar, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah. Ya sekarang ini Bapak Ibu semuanya, sampai 10 hari ke depan. Maka jaga nyawa panjenengan 10 hari ini. Jangan banyak jalan-jalan dulu. Kenapa Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin", jika Allah menghendaki kematian seorang hamba di sebuah tempat, di Semarang misalnya Pak, maka Allah akan buat dia punya keperluan di tempat itu. Dia akan menuju ke situ dan dia mati di situ Bapak Ibu. Walaupun di rumah sakit mawon seto. Tapi di 10 hari ini jagain. Jenengan tahu nih, mode transportasi paling banyak nyebutnya waktu motor. Semakin arus jalan, semakin banyak kecelakaan Bapak Ibu semuanya. Di tempat saya tuh di UMY, sebelum UMY ada perempatan ke kiri menuju ke Jalan Bibis. Sekarang lurus Bapak Ibu. Tadinya kan jelek. Setelah arus hampir setiap hari ada kecelakaan. Banter itu. Jenengan kumpul sepuh arep nyebrang imi orang krungu pripun coy. Maka jagain betul. Jadi udah sepuh, jagain betul di eman-eman. Untuk 10 hari ini khusus saya mau ibadah kepada Allah. Aktivitasnya masjid pulang. Ke masjid jangan lupa bawa sedekah, masukin kotak infak 50, 100, 200, masukin 10 hari ini. Kan ini kesempatan Bapak Ibu semuanya, kesempatan. Jarang-jarang kesempatan seperti ini datang, belum tentu.
Jenengan tahun depan ketemu lagi kalau melihat wajah-wajah jenengan ini yang sudah sepuh ini, bumbuan tekan tahun ngarep bumbuan. Tadi saya catatan di depan tuh, akmar ummati mabaina sitin ila sabin. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Walaquluhum yajun tadi. Jenengan sekarang ada di antara itu. Ibu saya 65, bapak saya 68. Yo kira-kira segitulah, enggak jauh-jauh Bapak Ibu. Nggih, nek sing pun turah-turah niku bonus niku kedah bersyukur banget nggih. Ini kebanyakan di angka itu. Maka pastikan jenengan manfaatin betul sekarang. Jangan sampai lewat kecuali produktif amal soleh. Tadi disebutkan khusus tanggal 9 kata Rasulullah saumi yaumi arafah, puasa di tanggal 9 yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa kecil setahun yang lalu dan dosa kecil setahun yang akan datang. Mungkin jangan bertanya-tanya, tadi disebutkan ya, ojo terus pecicilan, harus diampuni dosanya. Maksudnya Imam As-Syaukani dalam kitabnya menyebut maksud diampuni dosa setahun ke depan, maksudnya jadi perhatikan betul ini, makanya dengan puasa maksudnya jenengan akan dicegah oleh Allah untuk melakukan dosa-dosa kecil. Arab hibah ibu-ibu ndelala ya rasito, paham Bapak Ibu? Jadi jenengan ketika nanti jenengan puasa ikhlas karena Allah di tanggal 9, jenengan akan dipandu nyang masjid enteng, solawat enteng, tahajud enteng, harap lirak-lirik ya ora sido. Itu maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya dihapus dosa setahun ke depan, dosa-dosa kecil maksudnya itu. Adapun dosa besar jenengan harus bertobat. Jadi makanya nek kepaksane ora songong 9 hari ya minimal Senin, Kamis, Senin, Selasa 4 hari minimal. Senin kemarin, Kamis besok, Senin lagi, Selasa tanggal 9. Ustaz lemes Ustaz ya tanggal 9 lah minimal. Nek tanggal 9 ya tawar meneh kok kebangetan. Wis ora puasa terus kepiye udah sepuh. Nggih. Bisa jadi kesempatan terakhir jenengan ini. Nggih. Kalau kesempatan terakhirnya nggak digunakan ya eman-eman. Ingat Bapak Ibu semuanya dalam Quran Al-Fatir kalau menyebutkan penduduk neraka jahanam itu berteriak-teriak Bapak Ibu. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak. Apa kalimatnya? Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya akan beramal soleh, enggak kayak dulu waktu hidup malas orang amal soleh. Itu yang mereka teriakan. Kata Allah, bukankah sudah diberi waktu yang panjang? Panjang itu artinya lebih dari 40 Bapak Ibu. Nek jenengan itu pun panjang kabeh niki. Ini pun panjang kabeh niki. Mboten saged alasan. Kata Allah, bukankah sudah kuberi waktu yang panjang untukmu? Dan ku datangkan kepadamu waja'akumun nadir, peringatan. Peringatan itu 2. Datangnya Rasulullah, datangnya ustadz-ustadz kenjenengan dan yang ada di tubuh jenengan. Uban niku lho, uban. Uban niku peringatan. Lah wis tuwa kok. Ketoke ganteng dibuka putih kabeh. Ngene apa nggih? Sing naksir ora sida insyaallah. Terus jenengan yo isin to nek wis sepun perak-perak ra isin to. Wis kamu putih kabeh. Itu peringatan. Kata Allah, waja'akumun nadir. Sudah didatangkan peringatan buat kalian. Orang sadar-sadar. Ini bahaya. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang menyadari betul masa tuanya. Tadi Pak Rizky berulang kali menyampaikan, mau rasui menengok. Memang iya Bapak Ibu harus sadar sepenuhnya bahwa kita tuh sebentar lagi nggak akan lama lagi Bapak Ibu. Maka pastikan yang sedikit ini manfaat betul, jangan sampai keliru. Pastikan amalnya adalah yang ahsan, yang paling ikhlas, yang paling tepat. Karena banyak orang yang banyak amalnya nggak tepat. Ini ceritanya tahu Bapak Ibu, saya punya kenalan seorang dokter, dosen di universitas yang terkenal. Dia mengatakan, Ustadz, saya sholat malam aktif, tapi sebulan sekali saya juga aktif ke Laut Kidul. Sebulan sekali loh. Kenapa Pak? Ya pokoknya saya rihlah di sana menghadap ke Sang Hyang Widi. Sejenis itu subhanallah. Dokter udah tua loh itu. Coba bayangkan itu tidak tepat Bapak Ibu. Ingat Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha.
Allah itu enggak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik. Orang berzina meninggal masih bisa diampuni Bapak Ibu, masih bisa diampuni. Orang lagi maling ditembak polisi mati masih bisa diampuni. Tapi kalau mati dengan keyakinan syirik enggak diampuni. Hum fiha khalidun, selama-lamanya di neraka jahanam, enggak bisa keluar Bapak Ibu. Maka hati-hati di masa sepuh ini, jangan sampai jenengan punya dosa syirik di bawah mati. Misalnya jenengan datang ke makam siapa, jenengan ambil secuil, dibawa pulang tinggal jimat, jenengan dengan keyakinan itu mati, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Subhanallah. Makanya bab tentang tauhid dan syirik ini harus betul di masa sepuh, jangan sampai keliru. Sekali lagi, yang penting itu akhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Mudah-mudahan jenengan termasuk orang-orang yang dirahmati dengan akhir yang baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sungguh sangat berharap pertemuan kita hari ini adalah awal pertemuan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan sangat kepada Allah Bapak Ibu. Benar-benar saya betul-betul ketika ketemu jamaah pengen betul menjadi jamaah juga nanti menjadi teman juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa tanggal 9 jangan ditawar lagi Bapak Ibu. Anak-anak dikumpulkan, menantu-menantu dikumpulkan, yuk puasa di tanggal 9. Dengan itu jenengan nggak akan kerepotan ngatur anak jenengan setahun ke depan. Sebab putra jenengan juga dibimbing oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi dosa kecil. Itu Bapak Ibu semuanya. Dasarnya puasa di awal bulan Dzulhijjah. Yang berikutnya adalah takbiran. Takbir apa takbiran? Takbir. Orang kampung biasanya bilang takbiran. Pakai 2 apa 3 takbirnya? Pakai 2 apa 3? Pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai yang mana jenengan? Dua-duanya boleh nih. Dua-duanya ada dalil yang membolehkan. Tarjih Muhammadiyah kalau nggak salah pakai yang 2. Jenengan ibadah pilih yang lazim di masyarakat. Jadi ibadah kalau dua-duanya ada dalilnya, pilih sing paling oke nang kono nganggo apa. Itu adab di dalam ibadah. Ojo bedoni. Wah, itu dari alirannya apa kae? Ada orang yang nggak punya pemahaman, oh nek loro Muhammadiyah, nek telut NU. Nggak kayak gitu. Ada yang kayak gitu nih. Subhanallah, padahal dua-duanya ada dalil pendukungnya. Sepanjang ada dalil pendukungnya silahkan, tidak usah bertengkar di hal-hal yang seperti ini. Tapi pilihlah yang paling baik. Lihat Imam Sudais, presidennya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Arab Saudi madhabnya Hambali Bapak Ibu. Madhab Hambali itu bismillahnya ketika Al-Fatihah sir. Kalau jenengan ke sana nggak pernah dengar tuh imamnya bismillah, nggak pernah. Karena madhab Hambali sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan begitu. Tapi begitu sudah datang ke Istiqlal, negara Indonesia lah dikenal madhabnya Syafi'i. Resminya, madhab resminya Istiqlal itu masjid resminya negara. Maka ketika dia mimpin Jumatan, takbir langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya orang berilmu, bukan orang pelin-pelan itu. Tiang berilmu, menghormati apa yang ada di lingkungan itu. Di mana di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Islam itu begitu Bapak Ibu. Sepanjang ada dalil pendukungnya, bukan ngarang dalilnya, bukan ngarang. Karena yang diterima oleh Allah adalah yang dipandu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, takbiran Bapak Ibu sebenarnya sejak kapan? Takbiran sejak kemarin malam Senin Bapak Ibu. Namanya takbir mutlak. Takbir mutlak yaitu takbir yang nggak diikat oleh waktu. Lagi goreng tempe, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Bapak-bapak lagi di tempat ronda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh jangan kasih banget Pak, iki sunnah iki. Jadi budayakan sunnah Bapak Ibu. Jogja itu orangnya pinter-pinter, biasakan budayakan sunnah. Jangan malu. Sahabat itu ke pasar nggak belanja apa-apa dalam rangka cuma takbiran Bapak Ibu. Sahabat yang lain diajak, yuk ke pasar, diajak muter. Ya kok orang belanja? Iya, cuma takbiran aja. Maka mulai kemarin Senin, malam Senin dengan takbiran sampai nanti tanggal 13 hari Tasyrik. Makanya ini bulan besar.
takbirnya saja 13 hari. Ngalah-ngalahke Idul Fitri sebenarnya. Tetapi orang Indonesia baju praile Idul Fitri, sing rame Idul Fitri. Padahal inilah Id yang sebenarnya bagi kaum muslimin. Kemudian ada takbir muqayyad, takbir yang diikat sebada sholat, baik sholat berjamaah pun maupun sholat sendirian. Ibu-ibu sholat sendiri, Ustadz apa ya takbir? Iya, ibu-ibu kalau dengan sholatnya di rumah tetap bersolat ya dengan takbiran dulu. Baru kemudian dikir-dikir setelah sholat. Kalau di masjid biasanya dipimpin oleh imam mulai kapan itu? Mulai subuh di tanggal 9. Bukan mulai maghrib loh ya. Karena kebanyakan mulai maghrib. Di masjid yang sudah belajar, insya Allah subuh sudah dimulai. Karena sunnahnya sejak subuh di tanggal 9. Siapapun yang di sini jadi imam ngejang hari Selasa ngajeng subuh, pastikan jenengan langsung pimpin untuk takbiran. Imamnya kok beda ki, terangin dulu. Makanya ngaji sebelum masuk Dzul Hijjah itu penting seperti ini. Inilah kajian untung awal di hari-hari kedua nih, sehingga jenengan akan dapat ilmu untuk menemani sepanjang 10 hari ini. Jika tepat keadaannya, insya Allah jenengan beruntung. Kemudian Bapak Ibu, ini saya beri peringatan ke jenengan. Ketika jenengan takbir, ingat perintahnya Rasulullah. Fa'aksiru tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah tahlil, tahmid dan takbir. Makanya ucapannya gimana? Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah wallahu akbar, tahlil dan takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia adalah takbir dan tahmid. Itu perintah dari Rasulullah, Bapak Ibu. Fa'aksiru fihin, perbanyaklah di hari-hari itu takbir, tahmid, tahlil dengan seluruh pengertiannya. Bapak Ibu semuanya, jenengan mengucapkan takbir dengan pengertian yang dalam, nangis jenengan. Jangan terlihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 85 tentang mengagungkan Allah. Hadis tentang takbir Bapak Ibu panjang. Saya persingkat untuk jenengan. Kata Rasulullah, bumi dan langit pertama digabung jadi satu, dibandingkan langit kedua seperti cincin di tengah padang pasir. Kecil nama kecil. Bumi digabung langit siji dibanding langit loro kaya cincin di tengah padang pasir. Bumi langit satu, langit dua digabung jadi satu, dibandingkan langit ketiga seperti cincin di padang pasir. Bumi langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, langit enam digabung jadi satu. Sebenarnya tadi diulang-ulang. Dibandingkan langit ketujuh seperti cincin di tengah padang pasir. Semua itu sampai langit ketujuh dibanding arsy Allah seperti cincin di tengah padang pasir. Bagaimana Allah Bapak Ibu? Besarnya kayak apa? Maka kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kadang-kadang kita Bapak Ibu didatangkan persoalan, bila ya anaknya pecicilan, mantunya rewel, macam-macam. Rasulnya masalah itu besar. Ketahuilah, Rob kita lebih besar dari masalah kita. Dialah Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Jika lo jenengan takbir dengan pemahaman itu, insya Allah gerentes di hati dan mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid yang menjadi kunci masuk surga jenengan. Jadi kalimat la ilaha illallah hiya miftahul jannah. Dialah miftahnya surga, kuncinya surga. Yang jenengan paling usahakan itu. Jenengan kan husnul khotimah grupnya. Husnul khotimah cirinya orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat ke-27. Yusabitu lahu ladina amanu bil qouli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Siapapun yang komitmen dengan keimanan, tetap beriman di seluruh keadaannya, maka Allah janjikan bil qouli sabit dengan kalimat la ilaha illallah menjelang meninggal. Makanya saya itu berdoa Bapak Ibu, kalau bisa meninggal jangan di ruang ICU saya. Langsung dewean, keluarganya nggak boleh masuk paling. Harap mati kalau tidak mau jebule ada yang ngomong mati. Subhanallah. Maka berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan meninggal di samping istri kita,
anak kita yang bisa pandu kalimat la ilaha illallah. Begitu Bapak Ibu. Saya itu paling sedih kalau melihat orang meninggal di ruang ICU. Karena pripun arep mati kok dhewean. Maka pastikan jenengan jagain untuk kalimat la ilaha illallah setiap waktu. Itu syaratnya ada 7 Bapak Ibu. Kalimat la ilaha illallah itu supaya betul-betul jenengan bisa mengucapkan 7 syaratnya. Syarat kalimat tauhid. Mudah-mudahan jenengan sudah sempat belajar insya Allah. Kalau istrinya Pak Rizky insya Allah sudah belajar karena beliau aktif dengan Ustaz Abdul. Di situ disebutkan tentu saja tentang bagaimana menjaga tauhid sampai akhir masa insya Allah. Ini dengan semua insya Allah mudah-mudahan kalimat terakhirnya la ilaha illallah itulah ciri yang paling jelas husnul khotimah. Makanya keluarga yang ditinggalin tenang kalau jangan udah kayak gitu. Kalau enggak, duh bapakku mau malah mati. Pripun coba. Saya bimbing orang, Bapak Ibu. Ada yang buas angel subhanallah, la ilaha illallah. Kayak gitu itu. Ada yang nyanyi subhanallah. Dibimbing la ilaha illallah malah nyanyi. Ingat Bapak Ibu, jenengan akan ditutup dengan kebiasaan akhir jenengan. Apa yang lagi paling dicintai jenengan di akhir itulah penutup jenengan. Tadi yang lagi cinta banget padel mati lagi padel ya cinta padel itu sehat silahkan tapi jangan lupa ingat Allah untuk kesehatanmu. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang berikutnya tadi pertama apa? Kita doakan yang hajian, yang kedua puasa, yang ketiga takbir, yang berikutnya adalah ini penting banget Bapak Ibu, taubatan nasuha. Ini jenengan pokoknya 10 hari ini konsentrasi. Apa taubatan nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Rukunnya 2. Yang pertama menyesal dengan yang sudah lalu. Yang kedua berazam untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi lagi loh. Kalau tidak mengulangi lagi apot. Aku berjanji rapi-rapi ini ya Allah, besok tidak pilih meneh. Makanya rukunnya menyesal. Ya Allah, dek ben aku jiku bakwan 10 bayar muntah kowe. Zaman SMA. Subhanallah, kadang-kadang sok guyon. Aku mau juga 10 bayar telur tok. Lah itu ditagih. Jangan kok itu Bapak Ibu. Nek bakwan 7 niku lah abot timbangane. Jadi kan tahu sebesar zarah itu dihitung di sisi Allah. Zarah napa zarah? Kayak ion niku loh. Dulu waktu di kampung saya ada rumah yang pakai bambu loh, anyaman bambu. Kalau siang niku nak masuk sinar niku. Gimana? Ada sinar yang masuk, ada yang terbang itu. Itulah zarah itu. Segitu aja ketahuan sama Allah, apalagi bakwan 7. Apalagi dengan menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Dulu saya pernah ceritakan ke jenengan, ibu-ibu merendahkan orang lain itu nggak harus dengan kalimat, cuma gini, itu udah merendahkan. Orang lewat, alah miskin, itu sudah merendahkan orang lain. Besok jenengan ditagih itu. Jangan kok yang seperti itu, sebesar zarah dihitung di sisi Allah Bapak Ibu. Maka pastikan jenengan bersih total sebelum kontur. Kalau jenengan pernah menyakiti orang lain, sedekah atas namanya kalau udah meninggal. Ustaz, saya pernah hutang sama orang itu Ustaz. Berapa sekian, orang yang udah meninggal Ustaz. Jenengan sedekah atas namanya, perbaiki namanya. Karena tobatnya orang yang bersalah dengan orang lain di samping kepada Allah juga yang kebersangkutan. Tobatnya orang hutang nyaur Bapak Ibu. Kalau nggak disaur belum selesai tobatnya. Jadi menyesal betul terhadap apa yang sudah berlalu. Ya Allah, dia ben aku cuman SMA aku pacar-pacaran bonceng-bonceng. Ya Allah, misalnya. Begitu enggak jenengan dulu? Dosa semua itu kita sesali. Ya Allah, saya menyesal betul. Ucapkan astagfirullah, ampuni saya Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadamu ya Allah. Puaskan itu jenengan berulang-ulang. Ambil air wudhu, jenengan sholat tobat 2 rakaat. Berapa kali Ustaz? Boleh bolak-balik. Kelingan dosa, tobat lagi. Kelingan dosa, tobat lagi. Apalagi kalau dosanya dosa zina, naudzubillah. Kalau jenengan nggak segera bertobat,
akan disegerakan hukumannya di dunia. Yaitu dengan apa? Mungkin anak perempuan jenengan dizinai, mungkin ponakan jenengan dizinai, subhanallah. Makanya Imam Syafi'i kalau baca tentang zina itu saya pingsan-pingsan. Kenapa? Seperti hutang. Dosa zina itu seperti hutang, Bapak Ibu. Orang yang berzina berpotensi istrinya dizinai orang lain, anak perempuannya dizinai orang lain. Ngeri Bapak Ibu. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya minta izin kepadamu untuk berzina. Maka Rasulullah mengatakan, maukah engkau ibumu dizinai oleh orang lain? Maukah engkau saudara perempuanmu dizinai orang lain? Enggak ya Rasulullah. Bisa jadi yang kau dizinai, yang kau zinai adalah ibunya orang lain, anaknya orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Maka kita sudah tua. Zina itu tidak harus dengan kemaluan Bapak Ibu. Zina mata, zina tangan, subhanallah. Jagain, pokoknya kalau sudah tua itu taubatan nasuha. Taubat betul. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, tidaklah orang masuk surga kecuali sudah selesai semua urusan. Maka kalau jenengan punya urusan dengan orang lain, akan dikumpulkan di kontoro sebelum masuk surga. Dulu kamu menyakiti saya, pahalamu untuk saya. Kalau pahalamu habis, nih dosaku untukmu. Ini namanya bangkrut. Maka hati-hati Bapak Ibu semuanya. Jadi udah sepuh, koreksi lagi. Saya pernah menyakiti siapa? Saya punya hutang sama siapa? Jangan sampai dengan pulang masih punya tanggungan itu, karena hak adami akan diselesaikan. Kalau dosa dengan Allah, insya Allah lebih mudah Bapak Ibu. Jadi dengan istighfar diampuni. Tapi dosa antar manusia ini yang jadi soal buat kita. Sebab manusia itu nggak maha pengampun, dia butuh pada kita. Maka pastikan di awal Dzulhijjah ini, jangan pastikan taubatan nasuha, perhatikan lagi mana-mana yang harus saya perbaiki. Jangan sampai ada yang kelewat. Subhanallah. Kemudian banyak beramal soleh secara umum. Tadi sudah 119 kali, Masya Allah. Banyakin Al-Qur'annya dengan tadabbur. Disebut tadi nih, menghafal, mentadaburi, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Zikrullah, kemudian banyakin sedekah. Sedekah itu penting. Kata Rasulullah, as-sedekah itu huburan. Sedekah itu bukti keimanan Bapak Ibu. Sedekah itu bukti keimanan. Wala yajtami as-suk wal iman fi qalbi abdin abadan. Enggak akan berkumpul antara pelit dengan iman di hati seorang hamba selamanya, kata Rasulullah. Jadi kalau kita menjadi muslim beriman masih pelit, yakin imannya belum betul. Kata Rasulullah, enggak akan berkumpul antara iman dan pelit di hati seorang hamba selamanya. Apalagi sudah sepuh, mau untuk apa Bapak Ibu? Pastikan harta panjenengan bermanfaat. Saya cerita sedikit nih. Salah satu masjid, jamaah Masjid Ar-Royan. Anak saya diterima di MAN 1 PK, program keagamaan, 24 siswa. Dari 1000 yang daftar, diambil 24. Keterima, alhamdulillah. Beasiswa, 1,2 juta per bulan beasiswa. Tiba-tiba bulan April kemarin diumumkan, karena MBG beasiswa tidak jadi. Lagi gimana? Saya bilang langsung telepon ke kepala sekolahnya, Bu, saya mundur. Anak saya pengertian, saudara saya 5 orang. Dia anaknya alhamdulillah dewasa. Saya nggak mau kalau mahal kayak gitu untuk sendiri, kasihan yang lain. Kisah ini saya ceritakan di ceramah di Masjid Ar-Royan. Jadi dengan tahu nggak, ada orang baik hati, Masya Allah. Setelah selesai ceramah, Ustadz, tolong jangan undur diri. Saya yang bayarin putri ini jenengan, ibu-ibu nih, Masya Allah. Di sini Masjid Ar-Royan itu di Masjidnya Ustadz Wijaya atau di Sorosukan. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah jaga anak-anak beliau. Saya pikir mau dibayar per bulan 1,2 3 tahun, tidak Bapak Ibu. Paginya Jumat pagi datang ke rumah, langsung dikasih cash 50 juta. Ustadz, yang 1 tahun saya bentuk cash, yang 2 tahun saya bentuk emas antam, supaya kalau naik SPP-nya dengan bisa jual dengan harga yang sesuai. Bayangin Bapak Ibu, ini orang yang ngajinya betul, hajinya mabrur, mudah di dalam berbagi. Beliau mengatakan, saya mungkin jahat ya Ustadz, saya nggak semuanya untuk anak saya Ustadz, saya ingin juga sebagian saya bawa pulang. Kalau jenengan saya itu diwariskan ya sudah, hukumnya waris. Nggih. Kalau warisnya milik anak, nih anaknya soleh ngono mendingan. Nih anak orang soleh itu nggak ini jangan repot. Maka ada sepertiga jenengan wakafin tuh untuk dibawa pulang untuk jenengan, untuk bekal jenengan. Nggak semuanya harus diwariskan Bapak Ibu. Pastikan jenengan punya harta yang jenengan bawa pulang ketika meninggal. Kadang-kadang mungkin anak kita baik, mantu kita belum tentu baik. Iya nggak? Ada orang yang habis
hartanya oleh mantunya. Subhanallah, Ustaz, saya itu anak musisi, mantuku Ustaz ngentek ya Allah, kasihan. Subhanallah, ini kisah nyata Bapak Ibu. Orang tuanya meninggal, barang-barang dari rumah dikeluarin semua. Di sini nggak jauh rumahnya, anggota Husnul Khotimah. Bayangin, saya yang mengantarkan ke kuburannya. Bapaknya, ibunya meninggal belum genap sebulan, menantunya keluarin semua barangnya. Ini rumah sudah rumah saya. Ya Allah, di Sorosutan sini loh Bapak Ibu, dekat sini. Subhanallah. Maka jenengan yang sudah sepuh-sepuh, pastikan sepertiga miliki untuk jenengan sendiri, gunakan untuk wakaf di jalan Allah, supaya jenengan pulang punya bekal Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, jenengan akan dibimbing hatinya untuk bersih, sehingga kalimat jenengan bersih, tindak tanduk jenengan bersih, amal jenengan bersih, dimudahkan di dalam semua itu. Kemudian yang berikutnya, berkurban. Semuanya berkurban insya Allah, insya Allah. Kalau di sini saya yakin semuanya berkurban. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh khusus di tanggal 10 min ihraqatid dam dibandingkan menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Ini berapa menit lagi, Pak? Sudah lewat. Saya selesaikan dengan bekalnya, mantap nih. Karena ini jarang-jarang nih. 10 hurdian jarang-jarang. Jadi jenengan menumpahkan darah. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan panitia korban, hati-hati. Pastikan nyembelih di tanggal 10. Kecuali karena satu hal, orang datang ke saya, Ustadz ini hari Jumat, Ustadz tanggal 10 misalnya tahun lalu kan hari Jumat. Kalau pilih hari Sabtunya gimana? Jangan, tetap di tanggal 10-nya, karena kehilangan keutamaan tadi. Enggak ada Bapak Ibu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menumpahkan darah. Repot Ustadz, bagi yang repot panitianya enggak sholat Jumat enggak apa-apa, diganti sholat duhur. Darah macam-macam enggak usah sholat Jumat nggak apa-apa, sholat duhur penggantinya. Yang penting tadi sudah sholat Id. Jadi jangan alasan karena kerepotan pindah hari. Ini masalah Bapak Ibu. Karena yang sangat dicintai oleh Allah adalah ihraqatid dam, keutamanya berbeda. Kecuali jenengan dari Jakarta ke sini datang sudah sore, yuk kepaksa bagaimana hari berikutnya boleh, hari tasrik itu kebolehan. Tapi paling utama adalah di hari nahar itu nih. Hati-hati panitia, saya yakin dengan di sini banyak panitia, pastikan di tanggal 10. Kemudian ada sunnah yang kita sudah laksanakan bersama kemarin mulai malam Senin sudah sunnah mu'akadah untuk tidak mencukur, kemudian memotong kuku, itu karena keutamaan. Kemudian, nah ini yang terakhir yaitu melaksanakan sholat Idul Adha beserta dengan mendengarkan khutbahnya. Jangan menggurui sing khutbah ngomong apa kesuwi menurut rampung-rampung. Jangan. Semakin panjang, semakin jenengan dapat pahala besar walaupun sunnahnya pendek. Jenengan datangkan hati betul, sholat hadir betul, kemudian dengarkan khutbahnya sampai selesai. Nah ini sunnah terakhir yang jarang dilaksanakan, yaitu bagi yang berkorban, dahar pertama dari hewan kurban. Ustaz, panitianya udah rampung jam 11 masa ya. Gimana? Keluarga saya kebetulan hampir semuanya jagal Bapak Ibu. Jadi begitu nyembelih, ambil sebagian, dibakar sendiri, dicocolkan kecap, dimakan pertama dari hewan kurbannya. Itu memang sunnah yang jarang dilaksanakan. Tapi ini informasi harus dilakukan karena Rasulullah begitu perilakunya Bapak Ibu. Nanti jangan silahkan teknisnya, Mas jagal, saya minta dulu sebagian untuk saya konsumsi. Nanti dikurangkan kekiloannya nggak apa-apa. Gitu, Kemudian tentang penjatahan, memang baiknya anjurannya adalah sepertiga. Walaupun ada orang, Ustaz, saya udah sepertiga, nyambah sampilnya untuk orang, jaluk kepalanya untuk orang. Jangan begitu, Bolehnya boleh, insya Allah. Bolehnya boleh. Tapi kok kebangetan, Nah saya kira itu yang disampaikan pada pagi ini. Banyak sekali materi sesungguhnya, tapi ini sudah lewat waktunya. Semoga Allah sayangi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang betul-betul dipastikan oleh Allah untuk masuk surganya di yaumil akhir kelak. Kita tutup dengan doa, insya Allah kita istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa'idal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan mau bisa dulu 0898. Masya Allah. Sebentar Pak, tak ini sebentar. Tausiah pagi hari ini yang disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Abdul Wahid begitu mendalam
Subhanallah. Maka jenengan yang sudah sepuh-sepuh, pastikan sepertiga miliki untuk jenengan sendiri, gunakan untuk wakaf di jalan Allah, supaya jenengan pulang punya bekal, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, jenengan akan dibimbing hatinya untuk bersih, sehingga kalimat jenengan bersih, tindak tanduk jenengan bersih, amal jenengan bersih, dimudahkan di dalam semua itu. Kemudian yang berikutnya, berkurban. Semuanya berkurban, insya Allah, insya Allah. Kalau di sini saya yakin semuanya berkurban. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh khusus di tanggal 10 min ihraqatid dam dibandingkan menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Ini berapa menit lagi, Pak? Sudah lewat. Saya selesaikan dengan bekalnya, mantap nih. Karena ini jarang-jarang nih. 10 bulan jarang-jarang. Jadi jenengan menumpahkan darah. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan panitia korban, hati-hati. Pastikan nyembelih di tanggal 10. Kecuali karena satu hal. Orang datang ke saya, Ustadz ini hari Jumat, Ustadz tanggal 10 misalnya. Tahun lalu kan hari Jumat. Kalau pindah hari Sabtunya gimana? Jangan. Tetap di tanggal 10-nya. Karena kehilangan keutamaan tadi. Enggak ada Bapak Ibu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menumpahkan darah. Repot Ustadz. Bagi yang repot panitianya, enggak sholat Jumat enggak apa-apa, diganti sholat duhur. Darah-darah macam-macam enggak usah. Sholat Jumat enggak apa-apa. Sholat duhur penggantinya. Yang penting tadi sudah sholat Id. Jadi jangan alasan karena kerepotan pindah hari. Ini masalah Bapak Ibu. Karena yang sangat dicintai oleh Allah adalah ihraqatid dam, keutamanya berbeda. Kecuali jenengan dari Jakarta ke sini datang sudah sore, yuk kepaksa bagaimana hari berikutnya boleh hari tasrik itu kebolehan. Tapi paling utama adalah di hari nahar itu nih. Hati-hati panitia, saya yakin dengan di sini banyak panitia, pastikan di tanggal 10. Kemudian ada sunnah yang jenengan sudah laksanakan bersama. Kemarin mulai malam Senin sudah sunnah mu'akadah untuk tidak mencukur, kemudian memotong kuku, itu karena keutamaan. Kemudian, nah ini yang terakhir yaitu melaksanakan sholat Idul Adha beserta dengan mendengarkan khutbahnya. Jangan menggerutui sing khutbah ngomong apa kesuwi menurut rampung-rampung. Jangan. Semakin panjang, semakin jenengan dapat pahala besar, walaupun sunnahnya pendek. Jenengan datangkan hati betul, sholat hadir betul, kemudian dengarkan khutbahnya sampai selesai. Nah ini sunnah terakhir yang jarang dilaksanakan, yaitu bagi yang berkorban, dahar pertama dari hewan kurban. Ustaz panitia ini berlangsung jam 11 masa ya. Gimana? Keluarga saya kebetulan hampir semuanya jagal Bapak Ibu. Jadi begitu nyembelih, ambil sebagian, dibakar sendiri, dicocokkan kecap, dimakan pertama dari hewan kurbannya. Itu memang sunnah yang jarang dilaksanakan. Tapi ini informasi harus dilakukan karena Rasulullah begitu perilakunya Bapak Ibu. Nanti jenengan silahkan teknisnya, Mas jagal, saya minta dulu sebagian untuk saya konsumsi. Nanti dikurangkan kekiloannya nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian tentang penjatahan, memang baiknya anjurannya adalah sepertiga. Walaupun ada orang, Ustaz, saya udah sepertiga, nyambah sampilnya itu orang, jaluk kepalanya itu orang, jangan begitu nih. Bolehnya boleh, insya Allah, bolehnya boleh. Tapi yo kebangetan gitu. Nah saya kira itu yang disampaikan pada pagi ini. Banyak sekali materi sesungguhnya, tapi ini sudah lewat waktunya. Semoga Allah sayangi kita semua. Kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang betul-betul dipastikan oleh Allah untuk masuk surganya di yaumil akhir kelak. Kita tutup dengan doa, insya Allah kita istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa'idal hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf
wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan mau bisa dulu. 0898. Masya Allah. Sebentar Pak, ini sebentar. Tausiah pagi hari ini yang disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Abdul Wahid begitu mendalam.